kabar gembira untuk timnas Indonesia. Karena para rival di grup C tiba-tiba punya banyak masalah. Arab Saudi berpotensi memecat Hervé Renard karena desakan publik negeri minyak. Australia juga dihantam berita buruk jelang menjamu skuad Garuda pada bulan Maret 2025 mendatang. Arab Saudi langsung dihantam krisis. Kekalahan dari timnas Indonesia langsung bikin Arab Saudi dihujani banyak masalah. Rekor membanggakan skuad Elang Hijau atas Merah Putih akhirnya putus. Pasukan Elang Hijau merasakan kekalahan perdana saat melawan skuad Garuda, padahal Arab Saudi sempat punya rekor 13 laga tak terkalahkan kontra timnas Indonesia. Padahal Arab Saudi berstatus sebagai raksasa Asia karena menduduki peringkat 57 dunia saat itu. Kekalahan memalukan dari timnas Indonesia sampai bikin manajer skuad Elang Hijau pusing 7 keliling. Manajer tim nasional Arab Saudi, Hussein Al-Shadiq, meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Arab Saudi karena tidak bisa melanjutkan posisinya di tim nasional. Ruang ganti Arab Saudi semakin kacau setelah Hervé Renard didesak untuk mundur. Pelatih asal Prancis ini mulai kehilangan dukungan dari publik negeri minyak. Bahkan pandit lokal Arab Saudi mulai berani mengecam strategi Renard. Mengambil tanggung jawab tidak hanya sekedar berbicara, karena itu bukan keberanian di media, melainkan dengan mengambil tindakan dan menerima kesalahan atau mengajukan pengunduran diri. Sindir salah satu pandit Arab Saudi. Hervé Renard semakin tertekan karena Arab Saudi akan menghadapi jadwal yang lebih berat. Di lanjutan ronde ketiga, skuad Elang Hijau akan langsung melawan Jepang dan juga Cina. Arab Saudi dituntut bisa mengalahkan skuad Samurai Biru demi menjaga harapan untuk tetap lolos. Namun peluang skuad Elang Hijau dinilai sangat kecil karena kalah segalanya dari Jepang. Prediksi ini bakal sangat bermanfaat untuk timnas Indonesia yang berada di atas Arab Saudi, ditambah lagi skuad Elang Hijau masih kesulitan untuk mencetak gol. Pasukan negeri minyak menjadi tim yang paling sedikit mencetak gol di grup C. Skuad Elang Hijau baru mengemas 3 gol dari 6 pertandingan di ronde ketiga. Firasal Buraikan yang diharapkan menjadi sumber gol untuk skuad Elang Hijau justru tampil kurang memuaskan. Sampai saat ini masih belum mencetak satupun gol di ronde ketiga. Mandulnya lini serang Arab Saudi sampai bikin Hervé Renard kembali dihujat tajam. Merasa sang pelatih bukan sosok yang tepat untuk membangkitkan skuad Elang Hijau. Saya tidak menganggap Renard sebagai orang yang tepat untuk tahap saat ini, ucap Khaled Al-Atawi. Melatih bukan meninggikan suara Anda di ruang ganti dan manajemen teknis tim, tutur pundit asal Arab Saudi tersebut. Kegagalan Renard diduga karena ogah mendengarkan curhatan Roberto Mancini. Pelatih asal Italia ini mengaku sudah sangat trauma melatih Arab Saudi. Saya tidak akan menyangkal bahwa tawaran dengan jumlah yang sangat besar membuat saya tergiur. Namun hal itu juga yang membuatku masuk ke dalam posisi sulit, ungkap Mancini. Renard juga merasakan kegelisahan yang dialami Mancini saat menangani Arab Saudi. Mancini sering mengeluh karena pemain lokal skuad Elang Hijau kalah saing di liga domestik. Pemain asli Arab Saudi banyak yang tersingkir karena regulasi aneh dari SAF. Federasi Arab Saudi ini mengizinkan kuota 10 pemain asing untuk setiap klub di Saudi Pro League. Hasilnya, para penggawa lokal cuma bisa menjadi penghangat bangku cadangan. Hal ini yang menjadikan Arab Saudi berada di posisi yang lumayan sulit. Masalah rumit juga sedang dihadapi oleh Australia selaku rival timnas Indonesia. Persaingan antara skuad Australia dan skuad Garuda diprediksi akan semakin memanas. Pasalnya, kedua negara hanya terpaut 1 poin di papan klasemen grup C. Timnas Indonesia berpotensi diuntungkan karena Australia bisa gagal mendapatkan striker tajam. Federasi Sepak Bola Australia mengaku kecewa usai naturalisasi Marin Jakolis dihalangi oleh FIFA. Penyerang keturunan Kroasia ini belum memenuhi syarat untuk berseragam skuad Kanguru. Usut punya usut, Jakolis belum tinggal selama 5 tahun berturut-turut di negeri Kanguru. Pasalnya, penggawa MacArthur FC ini nggak punya silsilah darah Australia sama sekali. Murni diketahui orang tua dan nenek Jakolis nggak lahir di negeri Kanguru. Alhasil, striker 27 tahun ini kecewa berat karena harus menunggu lebih lama untuk memperkuat Australia. Ya jelas saya kecewa, saya merasa terpukul meskipun saya tahu tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa mengendalikan kenyataan bahwa ayah saya pindah ke Australia saat berusia 3 bulan, ucap sang pemain dengan nada sedih. Padahal Tony Popovic berharap bisa mengandalkan ketajaman Jakolis di ronde ketiga. Penyerang berusia 27 tahun ini telah mengemas 4 gol dan 2 assist di E-League musim ini. Alhasil, Popovic diprediksi hanya bisa mengandalkan
Kusini Yengi sebagai ujung tombak sang pelatih juga mulai tertekan. Karena harus bisa meraih poin penuh di lanjutan ronde ketiga. Bisa membawa Australia menang saat menjamu skuad Garuda. Kami akan menghadapi 2 pertandingan bagus pada bulan Maret, termasuk melawan Indonesia di kandang. Jadi Australia harus menang agar bisa lolos Piala Dunia, ucap legenda Australia ini. Saat para rival sedang bermasalah, timnas Indonesia justru semakin bertambah kuat. Skuad Garuda sangat serius menatap sisa laga ronde ketiga dengan berburu amunisi baru. Proses naturalisasi oleh Romeni yang terus dikebut sudah memperoleh dukungan pemerintah, ucap Menpora Dito Aryo Tejo. Striker FC Utrecht ini diharapkan sudah bisa tampil saat melawan Australia. Oleh dinilai bisa mengatasi masalah lini serang skuad Garuda yang kurang tenang saat berhadapan dengan kiper lawan. PSSI juga dirumorkan masih mengejar Jairo Ridwal dan Tristan Guijer. Kedua pemain ini kembali dirumorkan sedang dibujuk untuk pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jairo sendiri diharapkan bisa menjadi tandem berkualitas untuk Tom Hay di lapangan tengah. Pasalnya, penggawa Royal Antwerp ini lihai menjalankan peran sebagai gelandang bertahan. Kedisiplinan Jairo saat mengawal lini tengah bisa membebaskan Haye untuk mengatur serangan. Selain itu, Jairo juga punya pengalaman bermain di Premier League. Sementara Guijer bisa memperkuat pertahanan skuad Garuda. Pemain Pek Zwolle ini bisa bermain sebagai bek tengah dan bek sayap kanan. Namun proyek besar naturalisasi ini ternyata sempat disindir halus oleh Neil Petersen. Jurnalis asal Belanda ini menilai PSSI melakukan berbagai cara untuk mendapatkan pemain keturunan. Indonesia harus terus mencari pemain keturunan. Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal tersebut. Bahkan sekarang bukan cuma agen. Para pemain yang sudah join di timnas lebih dulu ikut membujuk pemain lainnya, sindir Neil dalam sebuah wawancara. Selain mempercepat naturalisasi, langkah PSSI juga semakin mudah karena didukung penuh oleh pemerintah. Timnas Indonesia terus didorong untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Presiden Prabowo Subianto bahkan siap meningkatkan anggaran untuk kemajuan skuad Garuda. Kabarnya APBN untuk Timnas Indonesia akan bertambah hingga menyentuh 60%. PSSI diperkirakan bakal mendapatkan tambahan dana sekitar 200 miliar rupiah dari Presiden ke-8 Republik Indonesia ini. Presiden Prabowo mengungkapkan jika dirinya siap membantu untuk memberikan dana sebesar 200 miliar rupiah demi kemajuan skuad Garuda. Maklumat tersebut bahkan sudah saya sampaikan ke Ibu Sri Mulyani, ucap Ketua Umum PSSI. Padahal Timnas Indonesia sebelumnya hanya mendapatkan dana sebesar 120 miliar rupiah per tahunnya. Imbuh Erick Thohir. Dengan kekacauan para rival di grup C, mampukah Timnas Indonesia mengambil keuntungan ini demi lolos ke Piala Dunia? Mari kita doakan bersama.